Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo. Hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dalam bahasa Batak Toba, 2 Kronika bidu pitu ayat 14. Ia dung dipauduk bangsoku natar guar tu guarhu rohana, jala martangiang nasida, jala dilului bohiku, jala mulat nasida siad dalan nasida akan arwai. Ahope tangi honokku do sian ban wagijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumokku ma isini tanona. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nats renungan kita hari ini adalah bahagian dari perikop kisah Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo setelah ia menyelesaikan pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan. Dalam penampakan dirinya kepada Salomo, Tuhan berfirman kepadanya dan berkata, "Telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Itu boleh kita baca di ayat 12. Di dalam pernyataan firman-Nya dikatakan bahwa rumah Tuhan menjadi tempat bagi umat Tuhan untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa, serta datang untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa, dan Tuhan berkenan dan mendengar doa-doa umat-Nya. Di dalam rumah Tuhan, jalan pemulihan dan keselamatan akan selalu diberitakan dan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats ini adalah janji Allah kepada umat-Nya yang penuh kasih. Dalam nas ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh umat-Nya untuk mendapatkan berkat, pengampunan, dan pemulihan dari Allah. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Demikian pernyataan firman Tuhan. Allah mengenal kita sebagai milik-Nya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Pernyataan ini juga mengingatkan kita bahwa kita adalah bahagian dari keluarga besar Allah yang telah dipersekutukan melalui kuasa Roh Kudus. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan standar-Nya yang tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa kita adalah representasinya di dunia ini, dan namanya adalah identitas kita. Yang berikutnya, merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sikap yang harus kita miliki di hadapan Allah. Ini berarti mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, serta mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Hati yang rendah, hati adalah pondasi pertobatan yang tulus. Berikutnya, berdoa dan mencari wajahku. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berdoa dan mencari wajah-Nya, kita menunjukkan kerinduan kebutuhan kita akan bimbingan serta kehadiran-Nya dalam hidup kita. Di dalam doa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada-Nya. Selanjutnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bertobat adalah langkah penting dalam proses ini. Ini berarti kita harus mengakui dosa-dosa kita, menyesalinya,
dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bertobat berarti mengubah arah hidup kita, meninggalkan tindakan yang jahat, dan kembali kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan yang tulus dan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita merendahkan diri di hadapannya, berdoa dengan tulus, dan bertobat dari dosa-dosa kita, Allah bersedia mendengarkan doa kita, memberi pengampunan, dan memulihkan kita. Ini adalah bukti kasih-Nya yang besar kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Pernahkah kita merenungkan bagaimana kita hidup? Apakah kita telah hidup sesuai dengan nama-Nya? Apakah kita tulus dalam doa kita? Apakah kita telah bertobat dari dosa-dosa kita? Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu mencari wajah Allah dalam hidup kita dan bersedia untuk berbalik kepadanya dengan tulus. Ketika kita melakukannya, janjinya adalah pengampunan, berkat, dan pemulihan. Semoga kita menjadi umat yang hidup sesuai dengan panggilannya dan merasakan berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari dosa kami. Engkau yang melayakkan kami datang di hadapan-Mu melalui penebusan Kristus. Engkau yang mendengar doa dan permohonan kami. Terimalah kami, ampunilah kami, baharuilah kami, selamatkanlah kami, berkatilah kami. Biarlah wajah-Mu selalu nampak di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat menjalani kehidupan dan melakukan aktivitas di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Immanuel.